Hai guys, hari ini aku mau jalan-jalan keliling-keliling UPI sendiri karena aku bosan dan hari ini libur hari Minggu. Jadi kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kita bisa terus produktif dan bisa terus berkegiatan, ya walaupun cuma sekadar keliling-keliling kampus. Oke, ikutin kegiatan aku. Bye. Sekarang kita udah mulai jalan guys. Ini udah ada di area kampus karena memang kosan aku nggak terlalu jauh dari kampus, mungkin 2-3 menit pun nyampe ya, karena memang saling pinggiran gitu. Nah ini ada hotel Bumi Siliwangi, jadi kampus aku dekat sama hotel ini dan fakultas aku di depan hotel ini. Ini dia guys, ini adalah kampus FMIPA, jadi aku kuliah di sini. Ini kampus Hotel Bumi Siliwangi dan kosan aku di sebelahnya. Oke, sekarang kita akan terus berjalan. Pokoknya kita akan keliling-keliling aja tanpa tujuan. Oke guys, jadi terus ikutin aku ya. Bye. Nah guys, jadi fakultas FMIPA itu ada beberapa gedung. Yang tadi yang aku tunjukin itu namanya gedung Gica, itu gedung A-nya, dan ini ada gedung B-nya, juga gedung C-nya. Ini gak terlalu jauh, cukup berdekatan. Jadi kalau kita misalnya kelasnya ada di gedung A atau di gedung B, gedung C itu saling dekatan. Ini gedung C, ini gedung B-nya. Fun fact-nya guys, di UPI itu bukan cuma sekedar kampus, tapi di sini di dalamnya itu ada sekolah juga, mulai dari PAUD sampai SMA tuh ada. Jadi udah lengkap banget tuh, dari jenjang PAUD sampai kampusnya, sampai perguruan tinggi. Nah ini salah satunya di sini ada SD Life School, SMA, SMP. Dan juga ini ada klinik. Nah, kalau ke sana, kalau arahnya ke kanan dari arah aku ya, itu nanti tembusnya bakal ke Gerlong dan di sana ada fakultas FPTI. Nah, kalau ke sini, ini juga masih luas guys. Nanti aku bakal tunjukin satu-satu. Sekarang kayaknya aku bakal ke sini dulu. Ini hari Minggu tapi masih banyak orang guys. Nah ini awalnya tuh bukan arsip, tapi EPSD lama. Aku waktu UTBK di sini. Sekarang kita akan menuju ke Isola. Jadi Isola itu adalah gedung ikonnya UPI yang warna putih. Kita lihat ke sana ya. Kita udah sampai guys di gedung Isola. Gedungnya ada di depan aku. Ini. Tapi sebelum itu kayaknya aku bakal ke belakang gedung ini dulu, ke Taman Parterre. Karena di sana juga bagus banget sih. Oke guys, sekarang kita udah sampai di taman di belakang gedung Isola. Sebenarnya gak terlalu banyak orang, tapi ada beberapa orang di sini mungkin lagi, I don't know. Wah, ternyata kolamnya lagi dikuras guys. Ini tuh biasanya banyak ikan di sini dan ada airnya, ada air mancur. Tapi karena lagi dikuras, dia aku nggak tahu. Kayaknya kita mending duduk di sini aja kali ya. Oke, kita di sini aja guys. Oke guys, jadi kita akan duduk-duduk dulu di sini sambil menikmati pemandangan yang ada di
pernah baca buku yang judulnya, intinya aku lupa intinya tuh, pokoknya kalau kamu melihat sesuatu lebih santai itu, kamu akan melihat segala yang ada di sekitar kita tuh lebih jelas gitu. Nah, aku sekarang coba mulai terapin itu. Aku coba supaya nggak terburu-buru gitu dalam melakukan banyak hal, dan aku sadar gitu kalau ternyata bener kalau misalnya kita gak terburu-buru dan kita slow gitu dalam melakukan banyak hal, kita tuh bisa ngelihat sekitar kita tuh lebih jelas ya. Kayak contoh simpelnya, kalau misalnya kita tuh lagi jalan gitu ya, jalan di lingkungan kita gitu, kita tuh bisa ngelihat kayak, oh ternyata ini ada itu ya, padahal sebelumnya itu nggak pernah sadar akan hal itu, padahal memang ada gitu. Atau hal kecil lainnya gitu, misalkan kita di rumah atau di kosan ya, kalau kita lebih teliti tuh ternyata kita tuh punya banyak hal, atau tiba-tiba kita tuh sadar bahwa, wah kok aku punya barang ini ya, padahal dulu tuh aku nggak ngerasa punya ini gitu. Jadi kalau kita lebih slow itu kita bisa melihat atau akan menyadari bahwa ternyata ada beberapa hal di sekitar kita tuh yang kita lupakan. Oke guys, sekarang kita akan menikmati pemandangan ini. Cuacanya agak mendung, kayak kita akan mulai keliling-keliling ke tempat lain lagi. Jujur guys, ini agak gerimis, tapi ini lagi bagus banget gitu. Kayak meromantisasi kampus UPI waktu hujan-hujan di Bandung dengan cuaca yang sangat mendukung. Kapan lagi gitu kan? Karena biasanya kalau misalkan kita lagi fokus kuliah atau di hari-hari kuliah, kita tuh jarang banget buat bisa nikmatin keadaan atau lingkungan sekitar UPI gitu. Apalagi UPI itu luas banget guys, dan itu pasti butuh waktu yang cukup lama ya kalau kita mau keliling-keliling UPI gitu. Aku buat ke fakultas aku yang lain gitu ya, gedung aku yang lain di FMIPA, itu kan juga harus jalan dulu ya, lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan kita keliling fakultas yang ada di UPI itu, wow, banyak banget sih guys. Kalau misalnya kalian mau main ke UPI, kalian harus siapin peta karena takutnya nyasar gitu. Nah, ini belakang Isola guys. Mungkin kita akan coba di sini ya. Wait. Oke guys, jadi aku punya fun fact-nya itu aku suka jalan sendiri, dan kadang ada beberapa orang yang ngiranya tuh kayak, loh kok ini aku sendiri terus ya gitu. Padahal emang di beberapa momen tuh aku suka sendiri gitu, karena kadang ada momen yang emang kita tuh mau nikmatin itu sendiri gitu, tanpa harus ada orang yang nemenin kita gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin itu kelihatannya tuh nggak wajar, karena beberapa orang yang ada di dunia ini kadang masih takut buat sendiri gitu. Tapi dengan aku merantau, aku tuh mencoba buat selalu mandiri gitu. Aku nggak mau ketergantungan sama orang lain, aku nggak mau ketergantungan sama banyak orang. Jadi kalau misalnya aku mau melakukan satu hal, ya aku bisa lakuin sendiri tanpa harus nunggu orang gitu.
Aku sebenarnya bingung sih mau ngomong apa, karena ini hujan guys. Sumpah ini hujan. But it's okay. Kayaknya aku mau nikmatin momen ini aja deh guys. Oh, aku baru inget guys. Aku sangat bersyukur bisa kuliah di kampus ini, di kampus negeri yang bahkan aku nggak pernah nyangka gitu kalau aku bisa kuliah di sini dengan tanpa biaya, dengan beasiswa, dan aku nggak ngeluarin uang yang banyak gitu untuk kuliah di sini. Aku di sini dapat beasiswa full, UKT aku udah dibayarin, terus biaya sehari-hari pun udah di cover. Jadi rasa-rasanya ya aku tinggal menikmatin, aku tinggal fokus buat belajar, aku tinggal kuliah yang benar gitu. Dan walaupun gitu ya, aku merasa aku tuh masih harus banyak belajar buat survive gitu ya di prodi aku. Aku sekarang ngambil jurusan pendidikan kimia ya guys, yang mana aku tuh kadang ngerasa susah buat pahamin materinya gitu. Sedangkan aku ngeliat teman-teman aku yang lain tuh mereka kadang kayak wow udah di luar kepala banget gitu. Sedangkan aku tuh harus butuh proses buat memahami itu lebih dalam lagi gitu. Tapi di situ aku sadar mungkin aku tuh tepat ada di sana gitu. Kenapa? Karena dengan adanya lingkungan yang seperti itu bisa membentuk aku menjadi sosok yang bisa belajar lebih lagi, bisa mengeksplor banyak hal lagi supaya bisa ngejar mereka gitu. Karena kalau misalnya aku ada di lingkungan yang aku tuh ngerasa ya cuman aku yang unggul di sana, ya berarti aku berada di lingkungan yang nggak tepat gitu. Jadi aku sangat bersyukur sih bisa kuliah di sini, punya teman-teman yang banyak, punya kampus yang bagus, fasilitasnya pun bagus, dan di Bandung gitu. Aku suka Bandung. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama Bandung guys. Oke, ini kita lagi di Mupenas, Museum Pendidikan Nasional yang ada di UPI. Tadinya aku mau duduk-duduk dulu di sini, tapi kayaknya nggak mungkin karena ini lumayan krimis ya guys. Jadi kita akan lanjut. Aku bingung sih harus ke sana atau ke depan Isola ya guys. Nah, ini gedung EPSD yang baru guys. Yang lama yang tadi yang pas aku udah lewatin. Kemudian itu yang di sebelahnya itu gedung EPEB. Dua-duanya EPEB itu tuh saling terhubung satu gedung ke gedung yang lainnya. Dan kesana tuh lumayan jaraknya ya lumayan jauh juga. Dan kosan aku tuh udah di sebelah sana paling ujung banget, dekat sama FMIPA. FMIPA itu fakultas paling ujung guys. Nah, ini gerbang Ledeng. Ini gerbang yang ada di atas. Dan ini ada kafe The Musi. Dulu aku ngekosnya di Ledeng, tapi karena jauh ya dari ujung ke ujung, jadi aku pindah. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sini. Yang di belakang aku itu gedung yang tadi aku tunjukin, dan ini gedung Mupenas. Jujur ini aku duduk di lantai, but it's okay. Setelah ini mungkin kita akan lanjut lagi ke depan Isola ya, sebelum kita lanjut ke sana. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, kalau itu luas banget. Jadi kita akan sebisa mungkin kita akan explore. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di depan Isola guys. Dan kita mungkin akan cari satu spot supaya kita bisa duduk dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan view Isola ini. Oke, kita cari ya guys. Gimana ya? Guys, kalian pernah gak sih ngerasa kalau lagi jalan sendiri terus ingat sama seseorang yang kita tuh selalu mikir kalau misalnya orang itu ada di sini jalan-jalan sama kita, pasti
momen ini tuh bakal lebih kerasa beda dan kerasa lebih bahagia gitu. Emang kadang dalam hidup ini pasti kita selalu punya satu orang yang namanya selalu melekat di hati dan pikiran kita, padahal kita udah berusaha buat ngelepasin dan udah berusaha buat berdamai dengan semuanya ya. Tapi namanya hati ya, siapa yang tahu, hati itu gak pernah bisa dibohongin. Sampai kapanpun dia pasti selalu ada di dalam hati kita dan pasti selalu bakal kita ingat. Mau gimana pun, kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau semua orang itu pasti punya satu nama di dalam hatinya yang bakal terus dia cintai sepanjang hidupnya. Dan itu fakta guys. Mungkin ada beberapa orang yang hidup atau menjalani hidup, melanjutkan hidup ya hanya sekadar untuk melanjutkan hidup, walaupun bukan dengan orang yang benar-benar dia cintai, bukan dengan orang yang benar-benar dia inginkan. Tapi hidup memang harus terus berjalan. Kita nggak bisa terus memaksakan kehendak untuk bisa hidup dengan satu orang yang kita inginkan itu, karena dunia ini tidak berjalan seperti itu, tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Kita harus selalu berusaha untuk berdamai, kita harus selalu berusaha untuk menerima semua keadaan, menerima segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa menerima hidup kita adalah dengan cara berdamai dan bersyukur. Karena dengan kedua hal itu kita bisa menjalani kehidupan kita dengan normal. Itu yang aku rasain. Sekarang kita akan turun dari Isola ke bawah ya guys. Kita akan cari spot lagi atau kita akan duduk di satu tempat yang bisa kita nikmatin. Tapi ini juga lucu banget ya guys. Tempatnya bagus kok, bagus juga. Apa kita coba bikin video lagi di sini ya? Oke, kita coba ya guys. Oke guys, di sini kita bakal ngomongin hal-hal random yang aku lakuin di sini. Sebenarnya ya, dulu tuh aku memang suka buku, tapi aku nggak terlalu banyak baca buku gitu, karena mungkin akses untuk baca bukunya pun agak susah gitu ya. Kalau di sekolah perpustakaannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak bukunya gitu. Sedangkan di sini tuh perpustakaannya memang menurut aku nyaman banget, lengkap, dan memang besar banget gitu. Jadi akses aku untuk bisa baca buku pun jadi lebih banyak gitu ya. Nah, dulu aku iseng baca satu buku, satu novel, bukunya Terelie yang judulnya itu Kamu. Nah, di buku itu tuh aku ngerasa perasaan aku benar-benar diobrak-abrik, segala emosional tuh aku benar-benar rasain, sampai akhirnya aku tuh ketagihan gitu buat baca buku. Jadi memang bener apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab itu ya, katanya cari satu buku yang bisa bikin kamu jatuh cinta, sehingga kita itu bisa terus nyari-nyari buku supaya kita tuh mau lagi gitu baca buku-buku selanjutnya. Kita mau explore lagi buku-buku untuk kita baca ya, karena memang ternyata buku itu semenyenangkan itu sebetulnya guys. Entah itu buku fiksi atau non fiksi, semuanya itu pasti punya makna atau punya pembelajaran yang bisa kita dapatkan gitu, bisa kita petik dari sebuah buku. Jadi menurut aku dari sekarang kalian harus coba baca buku ya, walaupun cuman buku yang ringan-ringan gitu, buku novel, buku ya apapun itu. Karena menurut aku dengan baca buku itu bisa membuat pikiran dan hati kita tuh lebih tenang gitu.
Dan itu salah satu cara aku di sini untuk healing, mungkin salah satu healingnya itu dengan baca buku. Jadi kadang setiap minggu tuh aku sering banget ngunjungin perpustakaan, aku sering baca buku, aku sering pinjam buku, atau bahkan aku sering ngerjain tugas di sana karena memang tempatnya yang nyaman dan juga bersih banget gitu guys. Dan memang banyak juga orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi aku bisa kenal juga sama beberapa orang di perpustakaan itu gitu. Guys, selain yang tadi aku ceritain ke kalian, di sini aku juga ikut himpunan ya, yang dimana himpunan itu himpunan mahasiswa kimia. Di sana aku berperan cukup aktif gitu ya. Aku masuk menjadi staf kaderisasi dan aku pegang menjadi penanggung jawab program kerja LKM, yang dimana LKM itu adalah rangkaian kaderisasi tahap menengah yang sangat penting gitu untuk mahasiswa. Dan di sana aku juga menjadi ketua pelaksana LKM yang aku sendiri rancang sedemikian rupa program kerja tersebut supaya bisa berjalan lancar dan bisa berhasil gitu, sesuai dengan parameter keberhasilan yang kita harapkan. Dan alhamdulillahnya kemarin di bulan Oktober aku udah menyelesaikan program kerja tersebut, dan tempatnya itu di Earth Camp Bakti Husada Cisarua, yang mana itu merupakan tempat yang menurut aku cocok gitu ya untuk kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa dibandingkan dengan tempat-tempat sebelumnya. Nah, selain itu aku juga dipercayai dan diamanahi untuk menjadi Wakil Ketua Pelaksana Expo Kimia 2025, yang mana Expo Kimia itu adalah salah satu program kerja yang berfungsi atau bertujuan untuk mempromosikan prodi kita ya, prodi pendidikan kimia dan juga kimia dalam skala tingkat nasional dan juga internasional. Dan di sana ada beberapa macam kegiatan. Di antaranya itu ada mata acara dan juga mata lomba. Untuk mata acaranya kita ada seminar internasional yang kita lakukan secara daring dan juga luring, dan kita mengundang pemateri dari luar negeri gitu. Selain dari seminar internasional itu, mata acara lainnya itu ada X-Camp, atau itu semacam open lab seluruh siswa yang ada di Indonesia gitu. Kemudian untuk mata lombanya sendiri itu kita ada CTC atau kontes mengajar untuk guru mahasiswa juga. Kemudian ada lomba LKTIN, lomba karya tulis ilmiah nasional, yang diikuti juga oleh mahasiswa dan juga siswa. Kemudian ada juga Astra atau Asa Terampil Kimia, dan masih banyak lagi, aku lupa guys untuk detailnya tuh berapa banyak mata lomba. Alhamdulillahnya semua program kerja yang tahun ini kita laksanakan tuh udah selesai dan berjalan dengan lancar. Dan sekarang di tanggal ini, di hari ini, di bulan ini, kita sudah mulai melaksanakan MUMAS atau musyawarah mahasiswa untuk mendemisionarkan DPM dan juga KBM. Dan sekarang mereka sedang mulai, mungkin sidang pleno 1 atau sidang pleno 2, yang mana itu sedang ada rangkaian untuk mendemisionarkan DPM gitu. Selain itu mungkin sekarang mereka lagi LPJ-an ya, karena DPM itu dipilihnya oleh warga kimia, jadi mereka harus demis atau harus melaporkan pertanggungjawabannya pun kepada warga kimia. Begitupun dengan KBM. Dan setelah itu biasanya untuk UMAS sendiri itu dilaksanakan biasanya selama berminggu-minggu gitu, sampai akhirnya kita mendapatkan pemimpin baru gitu, mulai dari DPM ataupun KB. Kayak gitu guys. Mungkin ini akan menjadi spot terakhir aku di sini buat ngobrol-ngobrol, karena aku udah mulai capek guys. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Bye. Capek banget guys hari ini habis take video.
apa, aku senang karena ketemu banyak orang.